Pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam kasus pemerkosaan dokter PPDS, kita sudah terhubung bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Selamat siang, Pak Hendra. Selamat siang, Mbak Eva, apa kabar? Sehat, salam sehat untuk Pak Hendra. Pak Hendra, olah TKP sudah digelar, apa hasilnya Pak Hendra? Jadi Mbak Eva, jadi untuk gelar olah TKP ini yang kedua sebenarnya. Karena untuk yang kedua ini kami mendapatkan support dari Mabes Polri, khususnya 3 tim yang terbaru dari Inavis, Tunas Puslapfor, sama Pusdakes. Nah di sini sesuai juga dengan peruntukannya kami kemarin kan melakukan olah TKP pertama itu dengan salah satu korban. Nah, kemudian untuk yang kedua ini, kebetulan juga ada 2 korban selanjutnya yang melaporkan kepada kami. Dan ini difasilitasi oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, dari kedua korban ini, kesempatan kami juga untuk dibantu oleh tim dari Mabes ini untuk membuat investigasi di lapangan. Tentu saja TKP dan barang bukti kurang lebih sama kalau jenisnya, tetapi jumlahnya juga semakin banyak. Nah, ini kita perkuat beberapa instrumen untuk konstruksi terkait dengan pemeriksaan di TKP, dan ini kita setelah melakukan olah TKP itu kita gelar perkara. Insya Allah dilaksanakan hari Senin sehingga nanti semuanya bisa memperkuat dari barang bukti kita dapatkan untuk menjadikan barang bukti menuntut si tersangka ini. Demikian, Mbak Eva. Ya, Pak Hendra, dari hasil olah TKP salah satunya ini polisi sempat menyebut bahwa pelaku memeriksa korban tanpa pengawasan dan tidak didampingi oleh pihak RSHS. Apakah ada dugaan kelalaian rumah sakit, Pak Hendra? Nanti tolong dijawab usai jeda ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Siang. Saat ini kami masih terhubung bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Pak Hendra, tadi pertanyaan saya sebelum jeda, sebelumnya polisi ini sempat menyebut pelaku memeriksa korban tanpa pengawasan dan tidak didampingi oleh pihak RSHS. Apakah ada dugaan kelalaian dari rumah sakit dari pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak Hendra? Baik, Mbak Eva. Jadi dari catatan Mbak Eva dan kami juga sama ya pertanyaannya, karena di korban pertama mungkin kami melihat ini ada suatu rencana yang jahat yang dilakukan oleh PAP, karena waktu itu yang bersangkutan keluarga pasien ini dihubungi pada pukul 01.00 ya. Kemudian aksinya berlangsung sampai dengan pukul 04.00, di mana tentu saja ini untuk mengelabui dari pihak perawat, kemudian pihak dari farmasi, apoteker yang ada di situ, mungkin jelas sebagai aksi tunggal, dan kelalaian ini memang dilakukan oleh si PAP ini. Tetapi ketika kita melihat dengan korban yang baru, ya, yang korban sesungguhnya ini korban sebelumnya ya, karena kejadian yang ini adalah pada tanggal 10 dan juga tanggal 16. Nah, di sini kami melihat adanya perbedaan waktu, yaitu di pukul 16.30. Berarti ini kan berarti suasana masih kerja cukup ramai, di mana untuk pendampingan dari si korban yang umur 21 tahun dan pada pukul 16 dan tanggal 10 ini berencana untuk operasi telinga sebenarnya ya. Nah, di sini tentu saja kan SOP-nya tentu akan dilanggar ya, karena tentu saja dari pihak pasien ini harus didampingi oleh perawat, kemudian pada saat pemeriksaan anestesi juga didampingi perawat, kemudian dan ini kemudian keperuntukannya untuk apa, sehingga kenapa farmasi maupun apoteker mengeluarkan obat-obatan yang berlebihan pemeriksaan anestesi ini. Jadi ini jadi catatan buat kita dalam pemeriksaan ini, dan dengan adanya perkembangan jumlah pasien ini, jumlah korban ini, tentu saja saksi-saksi juga bertambah, Mbak. Demikian. Oke, saksi-saksi bertambah, sudah berapa saksi yang diperiksa sejauh ini? Kemarin kita periksa sudah ada 11 ya. Dengan adanya perkembangan ini tentu saja kemarin kurang lebih ada 6 lagi, jadi sekitar 17, dan kemungkinan bisa bertambah lagi dengan adanya hasil rapat mungkin pada saat gelar perkara yang akan dilaksanakan hari Senin besok. Demikian, Mbak Eva.
Dari keterangan belasan saksi, tadi ada 11 Anda sebut, Pak Hendra, apakah ada peran pelaku lain dalam kasus ini? Nah, sejauh ini kalau untuk pelaku ini masih bermain dengan tunggal, tetapi pelaku ini mengelabui dan bagaimana mensiasati agar pada saat pelaksanaan ASTC ini selalu bergerak sendiri, Mbak Eva. Jadi ini jadi catatan kita, tetapi tentu saja dengan sendirinya ini berarti ada beberapa SOP yang harus secara tegas dari rumah sakit harusnya eh, bisa tidak dilakukan oleh sendiri oleh PAP ini, tapi harus ada pendampingan. Nah ini harus jadi catatan buat kita dan ini sedang kita diskusikan dengan rumah sakit. Walaupun sampai saat ini alhamdulillah untuk koordinasi dan kolaborasi dengan rumah sakit sangat baik sekali dengan kami. Demikian Mbak Eva. Pak Hendra, pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan untuk pelaku Priguna. Apa hasilnya? Sejauh ini masih dalam pendalaman dan kita masih menunggu hasil ya. Tim yang kemarin di Mabes untuk hadir itu salah satunya adalah tim seperti itu yang nanti memperkuat hasil dan insya Allah nanti dalam beberapa waktu ke depan akan kita rilis. Termasuk kita juga menunggu hasil DNA yang ada di beberapa bagian yang kita temukan barang bukti baik itu di kondom maupun di pakaian dari pasien yang sedang diperiksa tadi itu. Iya, selain masih menunggu hasil pemeriksaan psikologi forensik, bagaimana juga penyidikan polisi terkait dengan konstruksi perkara dalam menggambarkan niat pelaku melakukan perencanaan kejahatan? Ya, jadi memang ini konstruksi yang paling penting adalah bagaimana kita menjerat dengan pasal apa ya yang dilakukan oleh si PAP ini. Kita memang sampai saat ini menjerat pasal hukum pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu tentang kejahatan seksual ya. Dan di sini karena ada dua korban yang sesungguhnya adalah sebelumnya kita perkuat lagi untuk konstruksi hukumnya ini dengan pasal 64. Itu kejadian yang berulang dan dilakukan oleh pelaku yang sama dengan cara modus operandi yang sama juga ya. Nah, ini tentu saja kita akan koordinasikan dengan criminal justice system yang lain dan sehingga nanti dalam konstruksi hukum ini bisa menuntut dengan baik si pelaku ini sehingga nanti mendapatkan vonis yang seadil-adil bagi korban. Demikian juga untuk konstruksi daripada kronologis kejadian, kita runtut kembali, analisa kembali. Memang bersangkutan PAP ini ada satu analisa yang sama, di mana bahwa si pelaku ini melakukan aksinya ketika menggunakan obat-obatan yang sifatnya untuk membuat dia tidak sadar, ya, membuat tidak sadar dan melakukan aksinya itu pada saat tidak sadar itu. Nah, ini satu gangguan kejiwaan dan modus operandi yang sama dengan ketiga korbannya. Demikian Mbak Eva. Baik, soal dugaan gangguan kejiwaan, apa yang Anda maksud Pak Hendra terkait dengan hal ini? Ya tadi karena pada umumnya normalnya ya, jadi kita berhubungan dengan seseorang itu sadar dengan yang sadar. Ini kan tidak dilakukan oleh hal yang seperti itu, ya. Ini sadar dengan yang tidak sadar. Kemudian ini merupakan suatu lawan yang bukan suka sama suka, tetapi eh, lawan yang ada di kekuasaan dia karena seorang dokter dan kemudian orang lain ya, orang lain. Dan ini tentu saja menjadi catatan buat kita untuk kita berikan kepada tim dari psikologi forensik kita untuk mengolah kejiwaannya ya. Hasilnya seperti apa? Tentu saja ini ada ahlinya nanti menyampaikan. Demikian Mbak Eva. Terkait poin ini saya ingin dalami Pak Hendra, gangguan kejiwaan bahkan narasi kemudian muncul di publik soal kelainan seksual. Ada pihak yang mengkhawatirkan narasi ini akan membuka celah bagi Priguna untuk dapat keringanan hukuman. Betulkah demikian Pak Hendra? Ya demikian juga kami Mbak Eva, tentu saja gundah gulananya masyarakat, ya gundah gulananya kami juga para penyidik kami, walaupun kami juga menyidik secara profesional, tetapi dengan koordinasi dan kolaborasi criminal justice system yang lainnya, tentu saja harapan ini dan juga didukung oleh media. Ya, kita berharap nanti
konstruksi hukum yang kita limpahkan, yang nanti dituntut oleh jaksa dan juga vonis oleh hakim, itu bisa berjalan dengan baik dan memberikan efek jera bagi si pelaku, dan juga tidak akan terulang kembali yang dilakukan oleh pihak rumah sakit maupun juga pelaku kejahatan dari kedokteran ini. Demikian. Di tengah kekhawatiran ini, bagaimana Polda Jawa Barat memastikan pelaku mendapatkan hukuman maksimal dan bisa memenuhi rasa keadilan bagi korban? Ya, kita kembali kepada konstruksi hukum, di mana pasal yang kita terapkan tadi itu ada dua, di mana untuk kegiatan berulang itu adalah pasal 64 KUHP baru. Nah, di sini ada unsur-unsur pasalnya, Mbak Eva. Unsur-unsur pasalnya akan kita cukupi, akan kita penuhi, dan kita selalu konsultasikan dengan koordinasi sistem, sehingga nanti semua konstruksi hukum itu tercukupi semua. Sehingga nanti pada saat sidang tentu saja konstruksi hukum ini kuat, dan bisa memperoleh keadilan bagi si korban ini. Demikian, Mbak Eva. Pak Hendra, ini kan masih menunggu ya hasil dari pemeriksaan psikologi forensik. Apakah hasilnya nanti akan mempengaruhi konstruksi hukuman dalam kasus ini, karena ada dugaan kan terencana kasus ini, pelaku melakukan aksi kejahatan secara terencana terhadap 3 korban. Ya. Jadi gini, Mbak Eva, jadi ketika manakala kita berbicara terhadap kejahatan yang tidak direncanakan, ya, atau seketika atau serta-merta, ya, kemudian ada kegiatan kejahatan yang dilakukan dengan perencanaan, ini tentu saja menambah konstruksi hukum tuntutan, di mana konsekuensinya eh, dua perbuatan ini tentu saja akan berbeda untuk ancaman hukumannya. Demikian juga penjatuhan hukumannya. Demikian juga ketika kejahatan ini hanya dilakukan oleh sekali saja dilakukan, kemudian terjadi lagi yang berulang. Nah, kejahatan yang berulang ini konstruksi hukumnya juga akan berubah lagi, di mana tuntutan lebih berat itu ketika dilakukan secara berulang. Demikian, Mbak Eva. Tuntutannya lebih berat apabila dilakukan secara berulang. Apakah dengan penyuntikan bius secara berulang berkali-kali itu juga akan memperkuat hukuman di tuntutan? Betul sekali, Mbak Eva. Jadi kita ketahui bersama bahwa ketika korban ini jenis koordinasinya berbeda, ya. Di mana untuk yang korban pertama itu adalah keluarga korban, di mana keluarga korban ini diminta untuk tes darah, ya. Saya kira untuk tes darah, saya kira tidak perlu membutuhkan eh, kebutuhan dari obat-obatan yang dimintakan oleh si tersangka ini kepada pihak rumah sakit, tapi ternyata dipenuhi. Jadi sebenarnya peruntukan itu apa harusnya dicek. Karena tidak ada pendampingan inilah terjadi keleluasaan dari si tersangka. Demikian juga untuk yang korban kedua ini, dia berobat gigi kan itu, berobat gigi, tapi dengan alasan anestesi dia bisa mengelabui korban untuk melakukan aksinya, dan dengan obat-obatan yang sebenarnya tidak perlu selengkap itu juga, bahkan sampai kepada infus. Demikian juga yang satu lagi korban itu untuk berobat operasi telinga kan itu. Nah, di sini eh, pelaku selalu bisa berkomunikasi dengan si korban ini dan bisa apa mengelabui korban itu, sehingga bisa melakukan kejahatannya dengan melakukan obat-obatan yang sifatnya bisa membuat tidak sadar. Nah, ini tentu saja konstruksi ini menguatkan kita untuk apa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh si Triguna ini, dan juga obat-obatan yang sesuai tidak peruntukannya juga akan menjadi catatan buat kita sebagai konstruksi untuk tuntutan hukum yang lebih berat. Demikian, Mbak Eva. Siap. Baik, terakhir singkat saja Pak Hendra, ancaman hukuman untuk pelaku berapa tahun, dan satu lagi bagaimana memastikan pendampingan untuk korban? Baik, untuk ancaman hukuman untuk pokoknya masih tetap di pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu 12 tahun penjara, Mbak Eva. Nah, di sini kita kuatkan dengan pasal 64 eh, Undang-Undang baru, tentu saja harapan kita bisa maksimal menjadi 12 tahun atau lebih. Demikian, Mbak Eva. Pendampingan untuk korban, Pak? Untuk penerimaan korban dari mulai saat sebelum dilakukan pemeriksaan oleh kita sudah mengirimkan tim pendampingannya, dan saat ini pun kita demikian. Kita juga harapkan senyaman mungkin dari si korban, tidak diketahui identitasnya, sehingga kami juga tadi menyampaikan tidak hanya
inisial saja kita tutupi, kita hanya usia saja, dan saat ini kita berharap tidak ada komunikasi dengan lawyer dari pihak manapun kecuali hanya dari pendampingan dari kita maupun yang direkomendasikan oleh pihak-pihak tertentu yang bisa melindungi korban dan keluarga korban. Demikian Mbak Eva. Baik, semoga hukumannya maksimal untuk pelaku untuk memberikan rasa keadilan bagi korban. Terima kasih. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.